Namaku Liora, umurku 24 tahun, dan aku bekerja di perpustakaan kota yang jarang sekali ramai kecuali saat musim ujian. Rambutku selalu dikepang satu, bukan karena gaya, tapi karena praktis. Aku bisa sibuk seharian menata rak buku, membuatkan kartu anggota baru, atau sekedar menyapu debu dari novel-novel lama. Tapi ada satu hal yang tidak pernah orang lihat. Satu hal yang kuputuskan untuk kusimpan rapat sejak kecil. Aku bisa membaca emosi orang hanya dengan menyentuh buku yang pernah mereka pinjam. Tidak semua orang percaya hal seperti itu, jadi sejak kecil aku belajar membungkam kemampuan ini. Namun perpustakaan menjadi tempat yang aman. Setiap buku menyimpan potongan kecil hati seseorang, kesepian, tawa, harapan, ketakutan. Semua berlantunan seperti gema yang hanya bisa kudengar sendirian. Dan kemudian ada dia, Arden. Pria tampan berusia sekitar akhir 20-an, rambut hitam rapi, tatapan lembut, tapi selalu seperti membawa jarak. Dia bukan tipe yang banyak bicara, tapi setiap kali datang, perpustakaan terasa ikut berubah ritmenya. Awal pertemuan kami sederhana. Ia menunduk di meja peminjaman, menyodorkan kartu anggota sambil berkata pelan, "Novel yang sama, boleh aku pinjam lagi?" Tidak ada yang aneh dari permintaan itu. Banyak orang suka membaca ulang buku favorit. Tapi saat aku menyentuh novel yang ia kembalikan, tubuhku mematung. Jejak emosinya sangat kuat, terlalu kuat. Kesedihan pekat sedalam malam yang tidak berujung. Rasanya seakan seseorang telah menangis lama sambil menggenggam buku itu. Aku sempat mengangkat kepala dan menatap Arden. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Apa kamu tidak apa-apa?" Aku bertanya impulsif. Ia menatapku sedikit heran. Aku baik. Kenapa?" Aku ingin bilang karena bukumu menangis, tapi aku hanya tersenyum kikuk. Tidak apa-apa. Sejak hari itu, aku memperhatikan satu hal. Setiap buku yang ia kembalikan selalu membawa jejak kesedihan. Bukan sedih biasa, tapi sedih kehilangan, lelah, sunyi. Setiap kali menyentuh buku itu, dada kiriku ikut terasa sesak. Emosi itu begitu murni, seolah menempel kuat, seperti seseorang yang memeluk buku itu sambil menahan air mata. Namun sesuatu tak masuk akal. Emosi itu bukan dari Arden. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Biasanya jejak emosi meninggalkan fragmen identitas halus, energi yang membuatku tahu pemiliknya laki-laki, perempuan, tua, atau dingin. Dan emosi yang tertinggal ini bukan miliknya, bukan milik pria dewasa. Ini milik seorang gadis muda, lembut, rapuh, tapi penuh kasih. Siapa dia? Setiap hari, rasa penasaranku tumbuh. Arden menjadi pelanggan tetap. Ia datang tepat pukul 5 sore setelah jam kerja, mengambil buku, mengembalikan buku, lalu diam-diam ikut merapikan kursi sebelum pergi. Betapapun tampang wajahnya, vibe-nya tetap misterius dan menjauh. Aku sering mempergoku diri sendiri memperhatikannya. Entah apa yang membuatku begitu tertarik. Tampang-tampannya, tatapannya yang tenang, atau aura melankolis yang selalu mengitari dirinya. Hingga suatu hari, saat ia mengembalikan buku kumpulan puisi, aku menyentuhnya, dan emosi yang datang sangat kuat sampai membuatku hampir melepaskannya. Seolah seseorang berkata dalam bisikan lirih, "Aku rindu." Aku menggigit bibir, tidak boleh seperti ini, tidak boleh terlalu dalam. Namun aku tidak bisa menghentikan diri untuk mencari lebih banyak tentang Arden. Siapa yang meninggalkan jejak sedih itu? Kenapa hanya muncul pada buku yang ia pinjam? Kenapa ia selalu membaca hal yang sama ulang kali? Arden memperhatikanku saat aku memegang bukunya agak lama. Katanya lembut, "Apa kamu tidak apa-apa, Liora?" Aku sepertinya tidak ingat pernah memberitahunya nama, hanya mengangguk. Aku baik, tapi hatiku justru berdenyut lebih kencang. Ada satu detil kecil yang tidak pernah ia sadari. Setiap kali ia datang ke perpustakaan, jejak emosinya sendiri selalu hambar. Seperti seseorang yang tidak pernah benar-benar membuka hatinya. Seperti seseorang yang menyimpan terlalu banyak hal sendirian. Dan aku mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa pria tampan, pendiam dan penuh rahasia itu selalu datang mencariku? Mengapa ia selalu memilih buku yang sama, seolah mencoba mengulang suatu kenangan?
Dan yang paling menakutkan adalah mengapa aku ingin mengerti dirinya lebih dari sekedar pembaca jejak emosi. Di balik keheningan perpustakaan yang damai, aku sadar satu hal. Aku sedang jatuh hati pada pria yang menyimpan kesedihan bukan miliknya. Dan aku belum tahu bahwa kebenaran yang menunggunya jauh lebih tragis daripada yang kubayangkan. Tidak pernah satu hal yang kupelajari dari kemampuan membaca emosi lewat buku, itu adalah emosi tidak pernah bohong. Tidak peduli seberapa baik seseorang menyembunyikan perasaannya, jejak yang tertinggal di kertas akan selalu menunjukkan kebenaran kecil yang tersembunyi. Tapi, dalam kasus Arden, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menemukan emosi yang tidak cocok dengan pemilik buku itu. Hari itu hujan turun sejak pagi, membuat perpustakaan terasa lebih sunyi daripada biasanya. Bau tanah basah menempel di udara, dan kaca jendela dipenuhi titik-titik air yang mengalahkan suara aktivitas manusia. Arden datang dengan jaket basah. Rambut hitamnya sedikit menempel pada dahi, dan ia terlihat lebih lelah dari biasanya. "Maaf," katanya pelan saat meletakkan buku di meja peminjaman. Aku hanya menggeleng sambil mengambil buku itu, tidak apa-apa. Saat tanganku menyentuh sampulnya, tubuhku seperti tersengat listrik lembut. Getaran emosinya menelusup cepat ke dalam dadaku. Sekali lagi, sedih, dalam, menyesakkan. Tapi semakin lama ku pegang, semakin sadar aku bahwa ini bukan miliknya. Energinya terlalu berbeda. Emosi itu berwarna lembut, bukan datar seperti milik Arden. Ada harapan kecil yang terluka di baliknya. Ada ketakutan kehilangan. Ada cinta. Cinta, tapi dari siapa? Arden menatapku lama. "Kamu selalu terlihat aneh setiap kali aku mengembalikan buku." Kalimatnya sederhana, tapi jantungku langsung berhenti berdetak sepersekian detik. "Aneh bagaimana?" Aku berusaha tersenyum. "Seperti kamu bisa merasakan sesuatu yang tidak kukatakan." Aku terdiam. Sebagian dari diriku ingin langsung jujur bahwa aku bisa membaca jejak emosi, bahwa bukunya membawa kesedihan yang bukan miliknya, bahwa aku takut pada misteri yang menempel pada dirinya. Tapi aku menahan semuanya. Tak ada yang akan percaya. Ia lalu berkata, suaranya hampir tak terdengar di antara suara hujan, "Aku cuma takut merepotkanmu." Merepotkan? Seseorang sepertinya tenang, sopan, tampan, dan misterius mengira dirinya merepotkan? Aku menggeleng cepat. "Tidak, kamu tidak pernah merepotkan." Ia menunduk, seolah lega mendengar itu. Dan selama beberapa detik, aku memperhatikannya dalam diam. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan saat melihat pria itu basah kuyup masih tetap sopan dan lembut. Aku memberanikan diri bertanya, "Kamu selalu meminjam buku yang sama, kenapa?" Arden terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Karena seseorang yang sangat berarti bagiku menyukai buku itu." Hatiku langsung berdenyut. "Seseorang? Dia dekat denganmu?" Aku bertanya pelan. Senyum kecil muncul di wajah Arden, tetapi ada luka yang bersembunyi di balik senyum itu. Sangat dekat. Aku tidak tahu kenapa, tapi pertanyaan selanjutnya keluar begitu saja, tanpa filter. "Kekasihmu?" Andai saja aku bisa menarik kembali pertanyaan itu, karena wajahku langsung panas. Tapi Arden hanya menggeleng pelan. Bukan kekasih," jawabnya. "Tapi seseorang yang tidak bisa kulupakan." Ada jeda panjang, tatapannya mengembun, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi dirinya yang rapuh. Seseorang itu sudah tidak ada. Jantungku serasa jatuh, dan lebih aneh lagi, saat ia mengatakan itu, tidak ada emosi kesedihan dari dirinya, tidak ada getaran kehilangan, tidak ada luka mendalam, seolah ia mengatakannya dari tempat yang sudah lama mati. Aku memegang bukunya sekali lagi. Emosi sedih itu menempel kuat, tapi kali ini, untuk pertama kalinya, aku mencoba membaca lebih dalam, hanya sedikit, hanya secuil. Dan tiba-tiba, gambaran singkat muncul di benakku. Siluet seorang gadis muda, rambutnya panjang, suaranya lembut, tertawa kecil saat memegang buku puisi. Ada cahaya matahari senja di baliknya. Lalu, hening, gelap, hilang. Aku tersentak dan meletakkan buku itu cepat-cepat. Arden mengerutkan alis. "Kenapa?" Enggak apa-apa," jawabku buru-buru. Padahal seluruh tubuhku masih bergetar. Siapa gadis itu, dan kenapa aku bisa melihat sekelebat dirinya sejelas itu?
Perpustakaan semakin sepi, hanya menyisakan suara hujan dan detak jantungku sendiri. Arden berdiri di depanku, menunggu buku pinjaman berikutnya. Aku ambil ini saja, katanya sambil menunjuk novel romansa lama yang biasa ia pinjamkan. Aku mengangguk pelan, tapi ada pertanyaan menggantung di bibirku. Arden? Ya? Kalau aku ragu, tapi akhirnya berani bertanya, kalau seseorang yang kamu sayangi pergi, apakah kamu masih merasakannya sampai sekarang? Ia menatapku lama sekali. Tatapannya lembut, namun tidak terjangkau. Aku masih merasakan, katanya lirih, tapi bukan seperti dulu. Lalu ia menghela napas. Aku sudah lama belajar mengunci perasaanku. Jadi itu alasannya, aku tak pernah menangkap emosi dari dirinya sendiri. Ia terlalu ahli menutup semuanya. Tapi sesuatu dalam suaranya terasa janggal. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang diriku juga. Liora, katanya tiba-tiba, aku tahu ini aneh, tapi aku merasa sudah mengenalmu sejak lama. Aku terpaku. Apa maksudnya? Kami baru bertemu beberapa bulan lalu. Tidak mungkin. Namun sebelum sempat bertanya, ia tersenyum kecil dan meminjam buku itu. Terima kasih. Sampai besok. Sampai besok. Kenapa ia yakin akan kembali? Arden berjalan keluar perpustakaan, meninggalkan aroma hujan di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Jejak emosinya, yang biasanya kosong, hari itu meninggalkan sesuatu. Sebuah getaran kecil, hangat, hampir seperti kerinduan. Untuk siapa? Aku tidak tahu. Yang jelas, semakin aku menyentuh buku-buku yang ia pinjam, semakin jelas satu hal. Kesedihan yang kutangkap bukan miliknya, tapi milik seseorang yang pernah sangat ia cintai. Dan entah kenapa, jejak emosi itu perlahan-lahan mendekat padaku, seakan masa lalu seseorang sedang berkata sesuatu. Dan aku belum tahu bahwa jawaban dari semuanya adalah kebenaran yang bahkan tidak pernah kubayangkan. 3 hari setelah percakapan itu, perpustakaan terasa lebih hening dari biasanya. Hujan sudah reda, tapi udara masih lembab. Pohon flamboyan di halaman depan memantulkan cahaya jingga dari matahari sore, membuat dunia seolah dipenuhi bayangan emas. Arden belum datang. Biasanya pukul 5 sore ia sudah muncul, membawa buku yang sama seperti ritual tak terjelaskan. Tapi hari ini jarum jam terus bergerak dan kursi favoritnya tetap kosong. Entah kenapa, ada rasa tidak nyaman yang merayap di dadaku. Ada sesuatu yang menggelitik nurani, seperti ada yang memanggilku untuk mencari jawaban yang selama ini mengintai dari balik bayangan. Saat sedang membereskan meja peminjaman, aku menemukan sesuatu. Sebuah buku tipis jatuh dari rak, padahal tadi tidak ada siapapun di sana. Sampulnya putih pucat dengan ilustrasi garis sederhana. Seorang gadis tersenyum sambil memegang buku puisi. Judulnya, Untuk Senja yang Tidak Pernah Kembali. Aku mengenali judul itu. Arden pernah meminjamnya 1 kali, lalu tidak pernah lagi. Dengan ragu, aku membuka halaman pertama. Dan begitu jariku menyentuh kertasnya, seluruh tubuhku tersengat oleh emosi begitu kuat sampai aku harus berpegangan pada meja. Rasanya seperti tenggelam ke dalam lautan kenangan yang bukan milikku. Ada suara tawa gadis, ada sinar matahari sore, ada suara seorang anak laki-laki. Lalu ada keheningan panjang, seperti dunia berhenti bergerak. Emosi itu bukan hanya sedih, itu kehilangan yang memotong nafas, luka yang begitu dalam sehingga tidak bisa benar-benar sembuh. Dan saat emosi itu memudar, aku menangkap sebuah nama terbisik, Arden. Aku tersentak, buku itu jatuh dari tanganku. Siapa gadis ini? Dengan tangan bergetar, aku membuka halaman selanjutnya dan menemukan sesuatu yang membuatku berhenti bernafas. Di pojok halaman, tertulis dengan tinta hitam yang hampir pudar. Untuk kakakku, terima kasih sudah membiarkan aku meminjam bahumu ketika dunia terlalu berat. Kakakku, gadis itu adiknya? Sekarang, semuanya mulai masuk akal. Jejak emosi yang kutangkap, perempuan, lembut, penuh cinta dan kehilangan, dan selalu menempel pada buku yang Arden pinjamkan, karena buku-buku itu dulu milik adiknya.
Aku memejamkan mata, dadaku perih seolah ikut merasakan kehilangan yang bukan milikku. Tapi yang lebih membingungkan adalah satu hal, jika jejak emosi itu milik adiknya, mengapa aku merasa seperti mengenalnya? Kenapa getaran emosinya terasa begitu dekat, begitu hangat, seolah ada hubungan tak terlihat antara kami? Aku masih termenung ketika pintu perpustakaan terbuka dengan cepat. Arden masuk tanpa jaket, tanpa buku, tanpa tatapan tenangnya. Ia terlihat panik, wajahnya pucat, nafasnya tidak beraturan. "Liora," ia memanggilku dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Jantungku langsung melompat. "Ada apa? Kamu kenapa?" Arden menatapku lama, bukan dengan ketenangan biasanya, tapi dengan ketakutan, seolah ia takut kehilangan sesuatu sebelum sempat mengatakan kebenaran. "Aku harus bilang sesuatu," katanya pelan, "tentang seseorang, tentang adikku." Aku langsung merasakan kulitku merinding, seolah dunia memaksaku untuk mendengar. "Kita bicara di ruang arsip," kataku. "Tidak ada orang di sana." Kami berjalan masuk, ruangan itu tenang dan dipenuhi rak tua. Aroma kertas lama memenuhi udara. Dan saat pintu tertutup, Arden berdiri beberapa langkah dariku, seolah menjaga jarak. "Liora," ia mulai. "Adikku, namanya adalah Mira." Mira, nama itu entah kenapa seperti menyentak sesuatu di dalam kepalaku. Ia sangat suka buku-buku yang sering aku pinjam. Ia membaca ulang semuanya, berkali-kali, sampai hafal. Arden tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. Itu tawa yang hancur. Dia ceria, suka tersenyum, tapi dia juga sakit, sangat sakit. Dia selalu berusaha terlihat kuat, sampai akhirnya tubuhnya tidak sanggup lagi. Sejak malam ketika semua kebenaran terungkap, hidupku berubah. Rasanya seperti ada pintu baru terbuka. Pintu yang selama ini tertutup rapat oleh masa lalu, oleh ketakutan, dan terutama oleh kesedihan seseorang yang bukan aku. Arden lebih sering datang ke perpustakaan, bukan lagi sebagai pengunjung yang meminjam buku untuk mengenang seseorang, tapi sebagai seorang pria yang perlahan membuka dirinya kembali pada dunia. Dan padaku. Aku masih mengingat hari ketika ia kembali untuk pertama kali setelah percakapan emosional itu. Ia berdiri di depan meja peminjaman, tetapi kali ini tidak membawa buku apapun. "Tidak pinjam buku hari ini?" tanyaku sambil tersenyum kecil. Ia menggeleng. "Tidak, hari ini aku datang untuk alasan lain." Jantungku langsung berlari seperti kuda. "Apa?" Arden menatapku lama, seolah sedang memastikan bahwa aku bukan ilusi, bahwa aku benar-benar ada di depannya. "Aku ingin bilang terima kasih," katanya pelan. "Terima kasih sudah mau mendengarkan semuanya. Tidak banyak orang yang mau mendengarkan seseorang yang penuh retakan sepertiku." Aku menggeleng cepat. "Arden, kamu bukan retak, kamu cuma pernah patah." Ia tertawa kecil, suara yang jarang kudengar. Suara itu membuat perpustakaan yang hening terasa lebih hangat. Sejak hari itu, ia datang setiap sore. Kadang hanya untuk duduk dan membaca, kadang kami berjalan bersama pulang, kadang kami hanya duduk di halaman perpustakaan, membiarkan angin sore membawa waktu berlalu perlahan. Dan suatu sore, saat cahaya matahari menempel lembut di jendela, Arden bilang sesuatu yang membuatku hampir menjatuhkan tumpukan buku di tanganku. "Liora, aku pernah melihatmu waktu kecil." Aku menoleh cepat. "Apa?" Ia tersenyum kecil. "Kamu punya rambut kepang satu yang selalu berantakan di satu sisi. Kamu suka duduk di bawah pohon flamboyan sambil membaca buku kecil warna biru." Aku membeku. Aku ingat itu. Itu kebiasaan masa kecilku. "Kamu pernah tersesat setelah pulang sekolah," lanjut Arden. "Aku dan Mira yang membantu menemukan jalan pulangmu." Aku membuka mulut, tetapi tidak ada suara keluar. Mira bilang sesuatu saat itu. Nafas Arden perlahan melambat, seolah ia sedang membuka kenangan yang lama disimpan. Dia bilang, "Kak, gadis itu punya senyum paling hangat yang pernah kulihat. Suatu hari, tolong jaga dia kalau bertemu lagi." Dadaku terasa kosong, lalu penuh, lalu ingin pecah sekaligus. Jadi, suaraku gemetar. Duniaku karena itu. Arden menggeleng lembut. "Awalnya iya, aku ingin melihat apakah kamu masih seperti dulu. Tapi setelah itu..." Ia menatapku, dalam, tenang, jujur, dan aku kembali